Breaking news, pemain Vitesse Arnhem Miliano Jonathan terbuka untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Dan supporter timnas Belanda mengamuk, Meijs Hilgers disebut pemain asal Indonesia ketika lawan Manchester United. Dan yang terakhir, media Malaysia soroti performa Jens Schreven ketika melawan Maladewa, naturalisasi tersukses. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pemain Vitesse Arnhem yang bernama Miliano Jonathan terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Pernyataan ini disampaikan oleh winger 20 tahun saat menjalani wawancara dengan mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda yang bernama Yusa Nugraha. Oh ya, PSSI pernah satu kali hubungi saya, tapi itu sudah lama. Dan sepertinya mereka pernah kontak lagi tapi melalui agen saya yaitu Jorsten Bergen dan ayah saya, sehingga saya bisa fokus ke sepak bola, kata Miliano. Suatu kehormatan ya kalau itu terjadi, bisa mendapatkan penawaran untuk membela timnas Indonesia. Bagi saya ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu, dengan saudara-saudara dari ibu saya dan juga ayah saya. Dan kita akan berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentunya saya tidak menutup kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Jadi harusnya ada pemain sayap kanan ya di timnas Indonesia, kata Miliano sambil melempar kode. Ya, Miliano Jonathan sendiri punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Medio Juli 2024, pemain yang punya gaya permainan seperti Arjen Robben ini berkesempatan untuk mengunjungi Indonesia. Nenek saya itu dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Nenek saya sangat jago memasak, kata Miliano Jonathan. Ya, kalau kita bicara kualitas, jangan meremehkan pemain yang satu ini. Saking takutnya kehilangan jasa Miliano Jonathan, Vitesse Arnhem menyodorkan kontrak profesional pada 2020 atau ketika usianya baru 16 tahun kala itu. Nah, setelah mendapatkan kontrak profesional, Miliano Jonathan tidak langsung menjadi pemain reguler Vitesse Arnhem yang saat itu mentas di Eredivisie. Ia baru mencatatkan debut di Eredivisie pada pekan ke-30 Eredivisie untuk musim 2021-2022. Semusim berselang atau pada 2022-2023, Miliano Jonathan tampil sebanyak 12 kali. Sementara pada tahun 2023-2024, Miliano Jonathan hanya 6 kali tampil di Eredivisie untuk musim kemarin. Ya, minimnya menit tampil yang didapat Miliano Jonathan semusim lalu karena winger berusia 20 tahun ini mengalami cedera ACL. Alhasil ia absen membela Vitesse Arnhem dari Oktober 2023 hingga akhir musim 2023-2024. Dan barulah di musim kali ini, Miliano menemukan permainan terbaiknya bersama Vitesse Arnhem yang berkompetisi di Eerste Divisie di musim ini atau Liga 2 Belanda. Dari 7 pertandingan, Miliano Jonathan mengemas 3 gol dan 1 assist. Ya, memang menarik menanti jika nantinya Miliano Jonathan benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia. Ia pun bisa mengisi posisi winger kanan dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, supporter timnas Belanda mengamuk. Meijs Hilgers disebut pemain asal Indonesia ketika melawan Manchester United. Mereka tidak terima pemain berusia 23 tahun itu segera berganti kewarganegaraan. Hilgers tampil sepanjang 90 menit pada laga matchday 1 Liga Eropa di musim ini. Dan duel Manchester United versus FC Twente itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester pada Kamis 26 September dini hari. Ya, sepanjang pertandingan Hilgers tampil cukup solid mengawal lini belakang Twente. Mereka hanya kemasukan 1 kali lewat gol dari Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu sukses menyamakan skor di menit ke-68 lewat Sam Lammers. Setelah itu Hilgers dan kawan-kawan mampu menahan gempuran sehingga kedudukan 1-1 bertahan sampai pertandingan usai. Menariknya, usai laga, supporter timnas Belanda marah-marah di media sosial.
Hal itu diakibatkan unggahan akun penyedia statistik Opta yang menyebut ada 9 pemain berkebangsaan Belanda di kubu FC20. FC20 adalah tim pertama yang memasang 9 pemain starter berkebangsaan Belanda di kompetisi Eropa manapun sejak Ajax Amsterdam pada 12 Desember 2016. Tweet Opta Johan di akun @optajohan. Unggahan itu sayangnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain lokal Belanda. Sontak saja supporter The Orange mengamuk. Ia menganggap sang pemain masih londo. Harusnya 10 kan? Lars Arnerstal orang Jerman. Yang lainnya orang Belanda termasuk Mace Hilgers. Tweet akun @maurice0545. Ya sekedar pengingat, Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain berdarah Manado itu segera mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan, molor sepekan dari jadwal sebelumnya. Ya, nampaknya hal itu dipahami betul oleh Opta. Mereka akhirnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain berkebangsaan Belanda. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Nah, dalam pertandingan perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada Rabu 25 September, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan telak dengan 4-0 atas Maladewa. Kemenangan ini tidak hanya membawa Indonesia ke puncak klasmen sementara grup F, tetapi juga menjadi sorotan media asing termasuk salah satu media Malaysia, Makan Bola. Ya, media Malaysia menyoroti performa dari Jens Reven yang dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP dalam laga yang berlangsung dengan kemenangan full bagi Indonesia tersebut. Reven menjadi kunci kemenangan dengan mencetak 1 gol penting pada menit ke-66 setelah sebelumnya tim asuhan Sinteyong mengalami kebuntuan di babak pertama. Gol Reven tercipta dari situasi sepak pojok yang menghasilkan kemelut di depan gawang Maladewa. Bola yang memantul liar berhasil disambar oleh Reven lewat sontekan kaki kanan yang membuat kedudukan berubah menjadi 2-0 untuk Indonesia. Ya, selain gol yang diciptakan oleh Jens Reven, 3 pemain lain turut menyumbangkan gol dalam laga ini. Aditya Warman, Vigo Dennis, dan Tony Firmansyah masing-masing mencetak 1 gol, mempertegas dominasi timnas Indonesia U20 atas Maladewa. Ya, kemenangan ini pun tidak hanya memberikan 3 poin penting bagi Indonesia, tetapi juga meningkatkan moral tim untuk menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi. Nah, penampilan Jens Reven dalam pertandingan ini mendapatkan pujian, baik dari rekan setim ataupun pelatih. Reven tercatat punya 4 peluang emas selama pertandingan, namun hanya 1 yang berhasil dikonversi menjadi gol. Ya, setelah pertandingan Reven mengakui bahwa dia sempat menyanyiakan beberapa peluang, tetapi ia tetap senang karena timnya berhasil mencetak 4 gol secara keseluruhan. Ya, hari ini kita berhasil menang 4-0. Saya pikir di babak pertama mereka benar-benar memainkan pertahanan yang dalam dan di babak kedua saya bisa menciptakan 1 gol, kata Reven dalam sesi wawancara pasca pertandingan. Ya, Reven juga menegaskan pentingnya kemenangan tim di atas performa individual. Saya memang banyak menyanyiakan peluang, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Tapi ya, tim lebih penting menurut saya untuk menciptakan 4 gol dan ke depan tentu saya berharap bisa mencetak gol lagi, ujarnya. Nah, penyerang berusia 18 tahun ini sudah menunjukkan konsistensi performanya bersama Timnas Indonesia U20. Ya, gol yang dicetaknya melawan Maladewa menambah koleksi golnya menjadi 5 setelah sebelumnya mencetak 4 gol dalam turnamen Piala AFF U19 2024, di mana Indonesia berhasil keluar sebagai juaranya. Ya, penampilan impresif Reven dan kemenangan Indonesia ini tidak hanya mendapatkan perhatian dari penggemar sepak bola di tanah air, tetapi juga di luar negeri seperti yang dilaporkan oleh media Malaysia. Nah, keberhasilan timnas U20 juga dianggap sebagai bukti jika Indonesia semakin kompetitif dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia U20. Ya, kemenangan telak atas Maladewa ini membawa Indonesia ke puncak klasmen grup F dengan 3 poin unggul atas pesaing-pesaing lainnya di dalam grup. Sementara itu Maladewa harus puas menempati posisi juru kunci setelah kalah dengan selisih 4 gol. Hasil ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U20 untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi dan mengamankan tiket menuju Piala Asia U20 2025. Ya, kini Timnas U20 harus fokus untuk melanjutkan tren positif ini di dalam pertandingan-pertandingan berikutnya untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh lagi.